Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Ini merupakan sebuah pertemuan awal ya. Pertemuan pertama untuk kelas 12 MM untuk mata pelajaran saya sendiri, yaitu desain multimedia interaktif. Pada awal pertemuan ini perlu kami sampaikan kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang akan kalian dapatkan dan mungkin harus kalian kuasai adalah memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nih. Yang kedua, mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Jadi di sini ada dua hal yang perlu kalian pahami, halaman web dan media interaktif. Ini beda makhluknya, beda bentuknya nanti juga beda. Adapun tujuan pembelajaran kalian nanti diharapkan memahami pengertian multimedia interaktif, memahami jenis multimedia interaktif, dan mengidentifikasi fungsi multimedia interaktif. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan nggak boros kuota ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian multimedia interaktif. Ini saya cuplik aja langsung, saya menerangkan, saya akan ulas. Secara pengertian, multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, kelihatan ya tulisannya ya, atau kalau nggak jelas itu saya copy paste aja lah ya. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, ini teks ya, tulisan-tulisan ini adalah teks, grafik, rangka ini, video, animasi, dan suara. Jadi kalau lihat dari kata-katanya, multi itu sebetulnya artinya banyak, media adalah sarana untuk menyampaikan sesuatu, media atau sarana lah. Kalau media informasi berarti sarana untuk menyampaikan informasi, media pembelajaran berarti media sarana atau hal apapun untuk menyampaikan media-media pembelajaran itu. Media transportasi berarti sarana untuk apa, transport apa begini, riwa-riwi kok apa sih, pokoknya gitulah, transportasi mengerti ya. Jadi nanti jenisnya ya bisa motor, sepeda, macam-macam. Kalau multimedia di sini multi banyak, media itu sebagai sarananya, interaktif adalah interaksi, adanya hubungan timbal balik antara pengguna, dalam arti di sini adalah user itu kita, orang yang menggunakan alat, device, agar adanya mempermudah interaksi antara pengguna dengan sebuah alat. Makanya di sini ada beberapa penggabungan, nanti digabung itu bukan berarti dimampatkan, bukan, tapi dalam satu tampilan itu bisa berwujudnya bisa teks, grafik, video, dan suara. Saya langsung ambil contoh ini, contoh yang paling real. Ini sebuah PPT PowerPoint ya, ngerti PowerPoint. Kalian bisa lihat sini adalah tulisan ya, ini tulisan, ini bicara tentang gaya dalam ilmu pengetahuan. Ini ada grafik sedikit, ini juga grafik, ini teks. Oke, ketika nanti kita klik di sini, nah di sini ini merupakan sebuah grafik ya, ini juga grafik, ini teks. Jadi digabung sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa agar mempermudah seseorang berinteraksi dengan sebuah alat atau device. Jadi pada dasarnya multimedia interaktif adalah, kalau istilah lain mungkin bisa dikategorikan sebagai front end, kalau istilah web, atau mungkin sebagai GUI, graphic user interface, yang memudahkan kita untuk berinteraksi kepada alat yang akan kita gunakan. Jadi saat ini kita tahu ya, semuanya bentuknya virtual, entah itu HP, entah itu mesin ATM, semuanya
menggunakan penggabungan ini semua untuk memudahkan dan memahamkan bagaimana kita berkomunikasi dengan alat itu. Karena sekali lagi alat ini saya menggunakan laptop ya, benda mati, jadi dia harus ada sebuah media yang memudahkan kita ngerti cara menggunakan alat tersebut. Kira-kira itu. Kalau contoh yang lain mungkin kalau kita lihat di tampilan desktop sebuah Windows, kita lihat ini adalah sebetulnya grafik dan teks ya. Ini icon itu sebuah lambang yang mewakili sesuatu, bisa suatu perintah, bisa suatu software, bisa suatu apapun. Icon lah, sebuah lambang. Sama seperti ikonnya artis itu siapa, ikonnya atletik sepak bola itu siapa, itu namanya, maksudnya icon itu di situ, sebuah lambang. Di sini ada teksnya, jadi ini digabung dalam satu hal. Jadi ada grafik kecil ini, terus ini keterangannya. Ini merupakan sebuah penggabungan utuh. Jadi ketika kita double klik maka akan dibukakan sebuah program software Corel Draw. Kalau yang ini Protagon Studio dan yang lainnya. Sama seperti ini juga bawah-bawahnya ini. Artinya untuk biar seorang pengguna memudahkan sekali kita mengerti tentang apa yang harus kita lakukan agar alat device ya, dalam hal ini laptop, menjalankan perintah. Seandainya kita pengen ngetik gitu kan, berarti maka kita double kliknya di sini kan gitu. Ini memudahkan kita untuk mengakses atau berinteraksi dengan laptop ini. Bayangkan kalau nanti seandainya perintahnya menggunakan teks, itu akan sangat merepotkan. Ada sebetulnya perintah teks yang di komputer itu semuanya ada, yang kalau berbasis programming itu kan basisnya teks semua ya, tapi itu sudah diterjemah menjadi sebuah icon-icon kayak gini, menu-menu dan yang lainnya, untuk memudahkan kita berinteraksi dengan sebuah alat. Titik poin dari desain sebuah multimedia adalah di situ. Ini salah satu contoh kecil ya. Contohnya ini file. Jadi nanti yang berhubungan dengan arsip di file. Home itu rumah ya. Kembali ke menu awal, insert, penyisipan. Kita pengen menyisipkan apa di sini? Desain. Kita pengen desainnya apa? Teksnya seperti apa? Bentuk colornya, layoutnya. Layout itu yo tampilan, marginnya, batas kiri kanan, orientasinya, ukuran kertasnya, kolomnya dan yang lainnya, reference kalau ini kaitannya dengan data yang lain dan yang lainnya. Jadi kita ngerti gitu loh. Oh, aku pengen ini, berarti saya klik ini. Aku pengen ini, berarti ini. Sama ketika kalian menggunakan sebuah gadget HP ketika main game, seandainya di situ ada grafik yang memudahkan kita untuk menggerakkan sebuah karakter, itu kan menggunakan panah. Itu sebetulnya dilambangkan oleh sebuah grafik. Tanpa adanya grafik-grafik kayak gitu, kita akan selalu sangat kesulitan untuk berinteraksi dengan alat yang kita gunakan. Itu dari multimedia interaktif. Jadi kesimpulannya adalah multi itu banyak, media adalah sarana, interaktif itu adanya timbal balik. Maka multimedia interaktif adalah secara arti umum adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi melalui media elektronik seperti komputer dan penggerak elektronik lainnya. Nih, itu ya, bisa dipahami ya. Atau mungkin ambil contoh yang lain, mungkin nanti sebentar. Oke, ini contoh sebuah user interface game. Kita pernah mesti tahu dong game, dari anak kecil sampai orang dewasa mesti ketika membuat membuka sebuah aplikasi game mesti paham cara penggunaannya. Kita paham karena di situ ada sebuah desain multimedia, bagaimana cara kita menjalankannya. Di sini ada tulisan play. Jadi yang pertama mesti yang klik ada play. Klik.
use arrow to move, gitu kan. Berarti di sini kita menggunakan kalau di HP sama ya, menggunakan panah juga ya. Nah, jadi dengan adanya apa namanya desain multimedia interaktif semacam itu, kita sangat mudah untuk berinteraksi dengan sebuah alat. Contoh yang lain, ketika kita ingin belanja online di all shop, saya ambil Tokopedia mungkin ya, atau yang lain lah, Lazada aja lah. Ketika kita dihadapkan kayak gini, ini saya menggunakan, sekali lagi interface saya menggunakan laptop. Nah, pada posisi ini sebuah desain sangat menentukan orang untuk mengarahkan orang memilih barang pilihannya. Di sini berdasarkan kategori, ada speaker aktif, jilbab instan, tas, laptop. Jadi kalau kita ingin cari apa, kalau di sini nggak ada, berarti kliknya di sini. Ketika desain ini salah, orang tetap akan selalu kerepotan untuk mencari sebuah, aku pengen belanja, seandainya contoh kecil, pengen belanja flash disk gitu kan, bisa sih, tetap di sini ada fasilitas pencarian ya, memang dikasih tetap pencariannya. Tapi kalau mungkin secara manual kita cari, di sini mungkin nggak ada ya. Pecinta film, anak sekolahan, TV, elektronik, coba di sini klik. Sini flash nggak ketemu kategorinya. Peralatan elektronik, kita pilih tablet, game console, laptop ya, aksesoris. Nah ini di sini. Terus saya ulang. Jadi dengan adanya desain dan pengkategorian yang di dalam hal ini berupa teks, kalau ini ada image atau gambar dan teksnya juga. Tapi ketika ingin mencari sebuah flash disk gitu seandainya, maka kalau di sini nggak ada, kita nggak temukan di sini, kita bisa cari berdasarkan kategori. Aksesoris elektronik, terus kita cari penyimpanan data, di sini sudah ada flash drive. Secara otomatis si program atau komputer akan mencarikan kita berdasarkan kategori yang kita cari, yaitu media simpan berupa flash drive. Di sini semua tercantum. Jadi di sini nggak ada AC atau mungkin ember gitu ya. Ember guys, apalagi tanaman nggak bakal masuk ke sini. Kalau pengen cari yang lain, kita bisa berdasarkan kategori. Inilah fungsi dari sebuah multimedia interaktif, agar kita dapat berkomunikasi dengan alat, terutama alat teknologi informasi ya, untuk memudahkan kita mengakses sebuah informasi. Tanpa adanya desain-desain kayak gini, multimedia ini, kita akan sangat kerepotan untuk mencari informasi di laptop, di internet dan yang lainnya. Maka sangat penting sebuah desain multimedia untuk memudahkan orang mencari apa ya, sebuah informasi apa yang orang cari gitu. Dan ini tergantung programmernya ya, tergantung kita nanti yang mendesain. Ini yang Lazada tampilannya kan gini, kategori gitu kan. Kalau kita coba cari di OLX adanya, beda lagi tampilannya ya kan. Di sini kita ke beranda aja lah, sama-sama di beranda ya, di home, di tampilan awal. Di sini langsung tampilannya adalah kategori ya kan? Terus ini adalah promo, beda dengan OLX
itu ada kategori, terus di sini berdasarkan lokasi. Di sini nggak ada promo, di sini adalah rekomendasi barang-barang. Karena memang segmennya juga beda, karena OLX lebih cenderung untuk menjual barang second, kalau ini memang branded. Maka di sini lebih langsung berdasarkan kategori apa yang kita cari produknya. Kalau ini mungkin berdasarkan wilayah proses pencarian itu. Ada fasilitas ini di sini. Walaupun sebetulnya di sini juga ada sih, tapi kan kalau di sini enggak, karena ini satu gudang, enggak ada dia berdasarkan wilayah, itu enggak ada. Bedanya di situ. Dan itu arti pentingnya sebuah desain agar memudahkan kita untuk mencari barang, informasi di internet atau mungkin di laptop, di HP dan yang lain. Ini jadi bisa dipahami ya arti pentingnya sebuah desain multimedia. Satu hal tetap agar menarik, satu itu penting, tampilan menarik itu penting, terus mudah, terus dapat dipahami. Mudah maksudnya mudah orang untuk mencari dan bisa dipahami. Ini anak kecil pun kalau ingin belanja ngerti, tanpa harus diajari, ngerti dia. Aku ingin belanja ini saja. TV tinggal gini, terus ini kan tambah beli sekarang. Ini tanpa adanya hal-hal kayak gini, seadanya ya ini nggak ada mungkin di sini, atau mungkin nanti tampilan ini mungkin di sini, orang akan susah mencarinya. Maka informasi atau desain itu sangat penting dan menentukan untuk berinteraksi dengan sebuah alat. Ini arti pentingnya sebuah desain multimedia interaktif. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sebelum saya melanjutkan ke tentang kategorinya, jenis-jenis multimedia. Kalau ini nanti agak jelimet lagi, ini ada yang interaksi online, offline dan yang lain. Dipahami dulu, kalau belum bisa paham betul, di flashback atau diulang dari awal. Jadi sekali lagi, multimedia adalah penggabungan dari teks, grafik, video, animasi, dan suara yang berfungsi atau yang berguna untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi kepada pengguna melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Perangkat elektroniknya di sini adalah mungkin HP atau mungkin mesin ATM atau mungkin EDC dan yang lainnya. Itu kan semua alat elektronik. Tanpa adanya user interface kayak gini atau multimedia interaksi ini, kita akan susah untuk berkomunikasi. Bisa dipahami ya sampai sini? Mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama sebagai pengantar, dan nanti pada pertemuan kedua saya akan jelaskan tentang, sebelum sampai ke jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan tentang sedikit akan mengutip tentang kategorinya, mungkin teks itu apa, video itu apa, sambil mengulas materi kelas 1 ya, kelas 1. Terus mengingat kembali, jadi ada banyak sebetulnya. Kalau teks itu apa sih, terus grafik itu jenisnya apa aja sih, video itu, yang kategori video itu sebetulnya apa, video dan animasi nanti bedanya di mana, saya akan sedikit menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.